Cara belajar teks drama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, kembali hari ini kita berjumpa dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema cara belajar teks drama. Peserta didik yang berbahagia, pembelajaran hari ini dirancang untuk melayani gaya belajar auditorial. Peserta didik yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, jika semua siswa yang berada di sekolah kita mengikuti kegiatan ini, maka berarti 40 dikali 8, 320 anak mengikuti kegiatan belajar dari rumah untuk tema pembelajaran hari ini. Nah, Pak Guru mau bertanya ini, adakah di antara kalian yang bercita-cita ingin menjadi pemain drama? Ada? Alhamdulillah. Kalian sebaiknya mencermati pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian tentang teks drama, menjelaskan unsur-unsur yang membangun teks drama, struktur teks drama, dan kaidah kebahasaan teks drama. Sebelum pembelajaran, Pak Guru lanjutkan untuk mengembirakan hati kita. Mari kita bernyanyi bersama. Teks drama, teks yang bercerita, teks drama mengajarkan kehidupan, teks drama pelajaran yang berharga, teks drama untuk kita semua. Kita semua orang hidup kadang sedih, orang hidup kadang, orang hidup kadang sedih, orang hidup kadang duka. Itu namanya romantika, itu namanya romantika. Demikian kita telah bernyanyi bersama. Guru berharap kalian sudah siap menerima pelajaran. Silahkan siapkan alat tulisnya, smartphone-nya, dan laptopnya. Kita akan belajar. Boleh juga kalian menyiapkan makanan ringan dan minuman agar tidak meninggalkan proses pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebagaimana yang telah Pak Guru sebutkan di muka, bahwa hari ini kita akan belajar cara belajar teks drama. Kita akan fokus untuk membahas pengertian teks drama, unsur-unsur yang membangun teks drama, struktur drama, dan kaidah kebahasaan pada teks drama. Semoga kalian sudah siap dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah hari ini. Pengantar belajar teks drama. Seorang anak perempuan duduk memalingkan muka. Ada rasa kesal di batinnya. Sang kakak tidak peduli dengan perasaan adiknya itu. Ia tetap di dalam lamunan dan khayalnya. Entah menghayalkan tentang apa. Peristiwa-peristiwa seperti itu sering kita saksikan, bahkan mungkin kita pernah mengalaminya sendiri. Peristiwa itu terjadi dengan tidak sengaja, jarang terpikirkan,
untuk sengaja sedih, sengaja marah, sengaja bahagia, dan sengaja mengalami kecelakaan. Dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya peristiwa-peristiwa itu berlangsung secara alamiah dan tidak terencanakan. Akan tetapi, tidak dalam permainan drama. Peristiwa-peristiwa itu disengaja, direka-reka. Namun, diusahakan tampak berlangsung secara alamiah. Percakapan antar tokoh ditata dan direkayasa sedemikian rupa, tetapi seolah-olah benar terjadi sehingga penonton ataupun pembaca bisa menikmati sepenuhnya peristiwa itu sebagai sesuatu yang menghibur. Nah, anak-anak, jika kalian sudah bisa dan terbiasa merekayasa perasaan dan adegan-adegan, berarti kalian berbakat menjadi seorang dramawan. Cocok pula menjadi seorang aktor atau aktris, sekurang-kurangnya artis dalam sinetron kehidupan nyata. Pengertian teks drama. Teks drama adalah teks berupa cerita, berbentuk dialog, dan bertujuan untuk dipentaskan. Dengan demikian, maka teks drama setidaknya memiliki 3 ciri. Pertama, berupa cerita. Kedua, berbentuk dialog. Ketiga, bertujuan untuk dipentaskan. Unsur teks drama: alur, penokohan, dialog, latar, dan bahasa. Alur adalah rangkaian peristiwa yang menggerakkan jalannya cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian: 1. Pengenalan cerita. 2. Konflik awal. 3. Perkembangan konflik. Dan 4. Penyelesaian. Penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Dalam pementasan drama mempunyai posisi yang penting. Tokohlah yang mengaktualisasikan naskah drama di atas pentas. Tokoh yang didukung oleh latar peristiwa dan aspek-aspek lainnya akan menampilkan cerita dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Berdasarkan perannya, tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentra cerita dalam pementasan drama. Tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalannya cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Tokoh utama setidaknya ditandai oleh 4 hal, yaitu 1. Paling sering muncul dalam setiap adegan. 2. Menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain. 3. Kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama. Dan 4. Dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan peran tokoh utama. Dari segi perwatakannya, tokoh dan perannya dalam pementasan drama terdiri 4 macam, yaitu tokoh berkembang, tokoh pembantu, tokoh statis, dan tokoh serba bisa. Tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, tokoh yang awalnya seorang yang baik pada akhirnya menjadi seorang yang jahat. Tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, dan mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap sebagai tokoh pembantu.
Tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu drama. Misalnya, seorang tokoh yang berkarakter jahat dari awal drama akan tetap bersifat jahat di akhir drama. Tokoh serba bisa adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalnya, tokoh yang berperan sebagai seorang raja, tetapi ia juga dapat berperan sebagai seorang pengemis untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Dialog. Dalam sebuah dialog itu sendiri, ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Ketiga elemen tersebut adalah tokoh, wawancang, dan keramagung. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Keramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, keramagung dituliskan dalam tanda kurung dan biasanya dicetak miring. Latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam petunjuk pementasan. Bagian itu disebut dengan keramagung. Latar juga dapat dinyatakan melalui percakapan para tokohnya. Dalam pementasannya, latar dapat dinyatakan dalam tata panggung ataupun tata cahaya. Bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, maupun peristiwa yang sedang terjadi. Apabila disajikan dalam bentuk pementasan, drama memiliki unsur lainnya, yaitu sarana pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Struktur teks drama: prolog, dialog, epilog. Prolog berupa pengenalan tokoh, latar belakang cerita. Dialog terbagi menjadi orientasi, konflikasi, dan resolusi. Epilog adalah penutup atau intisari cerita. Kaidah kebahasaan teks drama. Teks drama menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilognya. Karena melibatkan banyak pelaku atau tokoh, kata ganti yang lazim digunakan adalah mereka. Lain halnya dengan bagian dialognya, yang kata gantinya adalah kata ganti orang pertama dan kedua. Contohnya, aku, saya, kami, kita, dan kamu. Terkadang juga menggunakan kata-kata sapaan seperti anak-anak, ibu, bapak, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal. Contohnya sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Kaidah kebahasaan berikutnya banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang sedang terjadi, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat. Kaidah berikutnya adalah banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah menggunakan kata-kata sifat
untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata dimaksud adalah ramai, bersih, baik, gagah, dan kuat. Nah, anak-anak, demikian tadi pengertian unsur-unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan teks drama. Berikutnya, silahkan berdiskusi. Tontonlah sebuah pertunjukan drama, kemudian jelaskan hal-hal yang terkait dengan unsur-unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan yang digunakan pada pertunjukan drama tersebut. Sekarang, waktunya kalian untuk berdiskusi dengan teman-teman sebagaimana yang sudah dibuat grup diskusinya. Nah, anak-anak, untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas, yang lebih dalam, lebih sempurna dari teks drama ini, kalian boleh searching di media sosial. Kalian juga boleh menonton drama-drama yang berada di televisi untuk menambah pemahaman kalian tentang drama. Namun, dalam pembelajaran hari ini kita masih berfokus pada teks drama. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan luar biasa. Jawaban yang Pak Guru terima dari diskusi kalian yang telah dikirimkan via Google Chrome luar biasa mengagumkan. Kalianlah generasi emas negeri ini, calon pemimpin negeri ini. Pak Guru berharap kalian bisa menjadi pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, dan senantiasa berupaya untuk menyejahterakan kehidupan rakyat. Sebab menjadi pemimpin mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Dia mempunyai tanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Nah, anak-anak, bangkitkan semangat, wujudkan Merdeka Belajar. Majulah pendidikan Indonesia, majulah anak-anak Indonesia. Demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.